mahasiswa Universitas Nusantara dimanapun Anda berada. Pada pertemuan ketiga kali ini, di mata kuliah kewarganegaraan kita akan membahas negara dan sistem pemerintahan. Tujuan instruksional, memahami dan menjelaskan hakikat bangsa dan negara, latar belakang perlunya negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, sifat organisasi negara, fungsi negara, elemen kekuatan negara, hubungan negara dan warga negara, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa kita perlu negara? Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu membutuhkan kehadiran orang lain. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita ingin dan harus berusaha untuk bisa bergabung dalam satu komunitas besar yang disebut dengan organisasi. Negara adalah organisasi dan warga negara adalah individu. Keduanya adalah sesuatu yang sangat saling membutuhkan. Asal kata negara. Negara berasal dari kata state Inggris dan state Belanda dan etat Prancis, yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Secara umum kita dapat mengartikan negara sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Dari pengertian ini kita memahami bahwa negara memiliki pemerintahan yang mengendalikan segenap aspek yang terdapat dalam negara tersebut. Negara lahir dari suatu perjanjian atau kontrak sosial dalam masyarakat yang mempunyai peran sebagai monopoli yang mengikat dan memaksa, baik secara fisik dan berlaku secara sah dalam suatu wilayah. Teori individualistik kelas dan teori persatuan. Teori individualistik Thomas Hobbes lahir melalui konsep yang disebut dengan kontrak sosial, bahwa ada kontrak sosial antara warga negara dan negara, dan ini sudah diterapkan di Eropa dan Amerika. Ada teori yang berbeda, disebut dengan teori golongan atau kelas oleh Karl Marx. Karl Marx mengartikan negara adalah alat suatu golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Karl Marx membagi masyarakat menjadi kaum bourgeois atau orang-orang kaya atau orang-orang elit bangsawan dengan kaum buruh atau proletar. Dan ini banyak terjadi di negara-negara otoriter. Sementara dikenal juga teori persatuan Hegel yang memandang bahwa susunan masyarakat integral segala golongan, segala bagian, dan semuanya berhubungan satu sama lain. Ini diterapkan di Indonesia. Unsur-unsur negara. Ada unsur yang terbagi menjadi dua, konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif dibagi menjadi rakyat atau warga negara, wilayah atau tempat kekuasaan negara itu sendiri, dan pemerintahan, yaitu segelintir elit yang diberikan kekuasaan oleh warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara. Ada juga unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur negara ada penduduk, wilayah, dan pemerintah. Secara umum penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dengan syarat harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Penduduk dapat disebut juga dengan istilah warga negara. Sementara wilayah adalah negara yang memiliki batas teritorial yang jelas antara darat, laut, dan udara. Wilayah merupakan tempat tinggal bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya atau kekuasaannya. Pemerintahan yang berdaulat disebut juga dengan pemerintahan yang memiliki pengakuan secara de facto dan de jure. Bentuk-bentuk negara. Ada negara kesatuan, negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Ada juga negara serikat, merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa bagian dari sebuah negara serikat. Negara kesatuan diterapkan di Indonesia, sementara negara serikat bisa kita lihat contohnya dalam negara Amerika dan negara Malaysia. Sementara monarki merupakan sejenis pemerintahan dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau raja. Kita bisa melihat konsep ini dalam negara Brunei Darussalam. Oligarki, ini sesuatu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Kekuasaan dipegang oleh kelompok elit masyarakat yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Negara oligarki sangat terkenal berlaku pada zaman Stalin, yaitu pada masa kekuasaan Uni Soviet. Sementara juga dikenal dengan negara demokrasi yang banyak dianut oleh negara-negara barat. Sistem pemerintahnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini memandang bahwa warga negara dan negara diperlakukan secara egaliter. Tidak ada pemerintahan otoriter dan semua diselesaikan dengan musyawarah mufakat, walaupun dalam penerapannya terkadang memakai format voting. Sifat organisasi negara. Negara memiliki kekuatan buat memaksa bagi warga negara dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Kekuasaan yang bersifat memaksa ini diakui secara sah dan diberikan kepada para warga negara sebagai bentuk sanksi kepada mereka yang melanggar hukum.
Negara juga memiliki hak tunggal untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan bersama, di mana di Indonesia diatur dalam salah satunya melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem monopoli sumber daya alam yang ada di Indonesia. Totalitas, yaitu semua hal tanpa kecuali memiliki kewenangan untuk membantu negara seperti bela negara, kedudukan sama di hadapan hukum, membayar pajak, dan lain. Fungsi negara dibagi menjadi 4. Fungsi penertiban untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, monopoli sumber daya alam, dan pemberlakuan yang egaliter terhadap sumber daya manusia. Fungsi pertahanan, negara menjaga masyarakat atau warga negara kemungkinan serangan dari luar, sehingga dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Dan fungsi keadilan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Elemen kekuatan negara kita bisa lihat ada teritorial negara atau batas negara, pertanian dan industri, kekuatan militer, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan elemen kekuatan yang tidak berwujud seperti teknologi. Hubungan negara dengan warga negara. Ketika seseorang sudah berstatus sebagai warga negara, maka dia memiliki hubungan hukum dengan negara. Sifatnya adalah timbal balik. Ini dapat dijalankan oleh peran pasif, peran aktif, dan peran positif, serta peran negatif oleh warga negara tersebut. Hubungan negara dan warga negara melalui peran pasif, misalnya setiap warga negara patuh pada peraturan lalu lintas, membayar pajak bela negara. Sementara peran aktifnya terlihat kita mengikuti proses-proses pemilihan umum baik legislatif, eksekutif, dan juga proses-proses pemilu yang berjalan secara sah dan legal di Indonesia. Peran positif, pelayanan jaminan sosial kesehatan, bantuan dana pendidikan, dan peran negatif bisa dilihat salah satunya aktivitas warga negara dalam beribadah, pernikahan, keluarga, dan lain. Ini sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi ada konsep NKRI, konsep demokrasi, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu kabinet dibentuk presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Jadi kuncinya adalah kepada kabinet dan kepada presiden, maka disebut dengan sistem presidensial. Presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen karena dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen, atau kita mengenalnya dengan sistem pemilihan langsung. Kelebihan sistem presidensial bisa kita lihat antara lain, eksekutif stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen, masa jabatan badan eksekutif jelas dengan jangka waktu tertentu, dan beberapa kelebihan lainnya. Ini kelemahannya, sistem pertanggungjawab kurang jelas karena kedudukan parlemen sesungguhnya tidak terlalu kuat dalam mengawasi atau melakukan pengawasan kepada unsur eksekutif. Proses pengawasan Indonesia menjadi negara kita bisa lihat dari bagaimana kita berjuang dalam pergerakan kemerdekaan, lalu terbentuk pelan-pelan negara Indonesia, cikal bakalnya, dan diwujudkan dalam deklarasi proklamasi kemerdekaan, dan sekarang menjadi negara dan bangsa yang berdaulat, yaitu bangsa Indonesia. Ini ada diskusi yang bisa Anda kerjakan tentang mengapa seseorang membutuhkan negara. Silahkan bisa Anda jawab. Juga bagaimana eksistensi sebuah negara menjadi penting dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Mungkin nggak seorang individu itu atau seorang warga negara hidup tanpa negara? Anda juga bisa menjelaskan unsur-unsur yang membentuk negara, terutama di Indonesia. Apa saja unsur-unsur yang membentuk negara Indonesia? Juga Anda bisa menjelaskan dan Anda pelajari di rumah masing-masing apa perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat dan oligarki, dan mengapa masyarakat Indonesia memilih atau menganut pilihan negara kesatuan. Ini juga ada satu soal yang bisa Anda pelajari tentang bagaimana seringkali kasus-kasus demonstrasi yang ada di Indonesia oleh pekerja, serikat pekerja, buruh, atau bisa kenal dengan serikat buruh berlangsung anarkis. Pertanyaannya, di mana fungsi negara dan bagaimana seharusnya tindakan yang diambil oleh negara terhadap konflik horizontal tersebut. Terima kasih.